Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali untuk sama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan iman kita, kita mau datang lebih sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau sujud di altar-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Katakan bersama, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, kami bawa hidup kami. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia yang berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, kami bawa hidup kami. Haleluya. Anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Oh, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Dengan lebih sungguh-sungguh kita mau datang kepada-Nya. Bila hati
terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, jabiku segala bebanku. Sujud di altarnya. Oh, kami bawa hidup kami. Kasih Tuhan, ku terima anugerah-Nya yang beriku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat saja katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Haleluya, kami datang. Kami bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Bapa. Oh, Dia bebaskanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Ibu Lia akan bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk dapat menikmati hadirat-Mu ya Bapa.
Oh Tuhan Yesus, kami aminkan setiap pujian yang kami naikkan. Bahwa kami Tuhan akan menerima pemulihan. Kami akan terima kesembuhan Tuhan. Dalam bentuk pujian dan firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami ya Bapa. Tuhan ajar kami mau lembutkan hati kami Tuhan. Agar kami boleh semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu juga, urapi kami semua yang melayani Tuhan. Biar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh kasih salam ke samping kiri kanannya. Katakan selamat beribadah. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam puji-pujian kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini saat ini, ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus. Kaulah segalanya. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, tunjuklah bahagia. Peganglah tanganku, Yesus, Kaulah segalanya. Sorakan haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan hari-hari telah ku lalui. Amin. Tanpa Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tanganku, Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya.
sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Katakan haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya. Bapak Ibu, seperti tema kita bulan ini mengatakan bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Kita sebagai orang-orang Pantai Kosta ini bukan suatu hal yang menakutkan seperti khotbah pendeta Revi minggu yang lalu, tapi ini merupakan sukacita bagi kita. Amin Bapak Ibu, bersukacita mau menyambut hari kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, pertemuan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, sekali lagi ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan di udara. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya persilakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mau ke situ ke sini aja. Puji Tuhan ya. Terima kasih, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Saya merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya sampai hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apa yang saya butuhkan Tuhan selalu sediakan ya. Saya mengucap syukur akan hal itu. Dan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan itu maksud saya apa yang Tuhan berikan itu saya bisa nikmati ya. Satu hal seperti kemarin waktu family camp. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa untuk datang menikmati acara
Family Camp dan bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai waktu kemarin saya bisa datang untuk menikmati sukacita di dalam Family Camp ya. Itulah yang saya tidak tahu, kita pun juga nggak tahu. Tapi selama kita bisa nikmatin, kita nikmatin itu. Kita bersama-sama ya. Sebenarnya saya juga mau bersaksi apa, tapi kemarin waktu WL Abigail ya, waktu bawa maksudnya itu jadi WL, dia bilang siapa yang mau bersaksi, itu berapa kali dia ngomong, tidak ada yang maju ya, tapi dalam hati saya iya ya, kenapa nggak ada gitu, itu kena ke saya. Kenapa saya nggak mau bersaksi? Tapi saya bilang mau bersaksi apa Tuhan? Nah itulah akhirnya saya tergerak. Nah ini saya akan saksikan. Dari Agustus sepulang dari Family Camp tanggal 17 persis di hari Minggu selesai Family Camp, saya pulang sampai di rumah saya mendengar ada berita dari saudara kami yang di Medan bahwa anaknya meninggal mendadak di Kuala Lumpur waktu itu. Karena dia ada sakit jantung juga, jadi mendadak. Terus saya pergi ke Medan hari Rabu, sampai sebulan saya di Medan. Karena kalau saya udah di Medan, yang kakak saya di sana, kakak ipar saya nggak bolehin saya cepat pulang ya. Sampai di Jakarta tanggal 17 Agustus, tanggal 18-nya Ibu Yesi meninggal. Jadi ada dua saudara dekat saya sudah dipanggil Tuhan. Teringat dengan apa kata Bapak Awan Datu pada waktu suami saya meninggal. Di khotbah waktu penutupan peti, saya ingat yang intinya kita kalau mau ingat seseorang itu seperti kita melihat bunga. Jadi yang kita lihat hanya wanginya, baunya dan indahnya saja. Pada waktu layu kita udah lupa. Itu dengan satu kategori bawah kita hanya ingat seseorang yang hanya kebaikan saja. Yang bukan berarti orang itu tidak ada jeleknya. Tapi yang kita ingat adalah baiknya orang itu. Saudara saya ini yang di Medan, dia bukan anak Tuhan. Dan Ibu Yesi, sebagai kita kenal anak Tuhan. Dan dia banyak hal yang kita tidak tahu waktu dia juga di Jakarta, yang di AMS, yang dia buat ya untuk membantu pelayanan di sini. Pada waktu meninggal, waktu sesudah waktu di Medan itu penguburan keponakan saya ini, kan biasa tuh sesudah di penguburan diundang makan siang di restoran. Dan saya semeja dengan teman-teman yang meninggal itu. Mereka bercerita yang meninggal ini sungguh baik hatinya, suka menolong. Maksudnya itu suka memberi pertolongan pada orang lain, suka perhatian dengan orang lain. Itu teman-teman dia punya sekolah. Waktu di pemakaman atau sebelumnya juga ada satu pelayanan dia, yaitu yang suka berdoa, sama-sama berdoa. Jadi Ibu Yesi ini kegiatannya hanya suka berdoa dan mendoakan siapapun. Itu waktu dia sakit pun dia tetap berdoa untuk bangsa dan negara ataupun keluarganya atau teman-teman yang lain gitu. Jadi itu yang kita lihat, dan juga ada pelayanan dia karena dia jual kacamata. Dia kirim kacamata yang murah ke Afrika yang dibawa oleh temannya itu. Jadi itu sebagai berkat. Saat ini dan dari kejadian itu saya ada di dalam hati saya. Apapun yang kita buat itu diingat ya. Jadi
kalau untuk orang yang maksudnya Kristen, dia berbuat baik supaya dia naik surga. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan, kita juga berbuat baik karena Tuhan sudah baik bagi kita. Jadi bagi saya itu jadi betapa pentingnya kita harus berbuat sesuatu untuk orang lain ataupun untuk yang baik juga bagi Tuhan. Saya mengucap syukur kalau di sini ada tempat, maksudnya itu 3 minggu sekali kita harus berdoa untuk waktu bangsa Indonesia ataupun untuk saudara kita seiman ya. Itu di minggu ketiga ikut ambil bagian. Karena yang diingat orang bukan keburukan kita, tetapi kebaikan kita. Jadi seberapa banyak kita harus berbuat baik. Tapi bukan karena untuk dilihat orang, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan ingat ya. Jadi kalau ada kesempatan biar kita lakukan sebaik-baiknya untuk kebaikan yang Tuhan mau buat orang lain maupun buat pelayanan Tuhan dimanapun berada. Itu yang menjadi asuhan bagi saya juga ya, pribadi untuk saya. Apa yang harus saya berbuat untuk kebaikan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan bagi kita, masih ada. Bukan orang yang maksudnya itu seperti saudara saya itu katanya semuanya keadaan, walaupun dia sakit jantung. Tapi keadaannya waktu itu sakit, baik-baik saja. Jadi bukan satu jaminan bagi kita untuk kalau kita itu sehat terus ini. Jadi kita nggak tahu akhir dari hidup kita, tetapi biarlah kita berusaha untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Indriwati untuk kesaksian yang luar biasa tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita bersama-sama untuk terima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini bahwa tidak ada hal yang bisa menolong kita selain kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku
percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali lagi, aku percaya. Nanti dengan hormat Bapak Robi akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, membesarkan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Ruben yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dia dengan kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Juga Tuhan kami berterima kasih. Berkati juga semua yang hadir pada pagi hari ini, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Pendeta Ruben untuk melayani kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang Yesus yang begitu baik melalui Ibu Gembala kita. Saya pagi hari ini diberikan kesempatan untuk melayani jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan. Tema besar kita bulan ini adalah kedatangan Tuhan sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Apa yang dimaksud dengan kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan adalah kedatangannya yang kedua kali. Di dalam Alkitab, kedatangan Tuhan yang kedua kali ditulis juga dengan kata hari Tuhan. Ditulis juga dengan kata akhir zaman. Dan yang paling top, kata-kata itu adalah hari kiamat. Akhir zaman, hari kiamat adalah satu topik yang sangat penting. Yang harus dimengetahui, dipelajari, dimengerti oleh semua orang percaya. Kenapa? Sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, pengajaran tentang akhir zaman begitu banyak. Pengajaran-pengajaran akhir zaman ini membingungkan banyak orang percaya. Bahkan menyesatkan banyak orang percaya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman menjadi topik yang sangat populer bagi orang Kristen dan non-Kristen. Orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim, orang Kristen, semua percaya bahwa akan ada akhir zaman, akan ada hari kiamat. Karena semua agama di dunia menurut versinya akan ada hari kiamat. Kalau kita hari kiamat itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bagi saudara-saudara kita yang Muslim, katanya akan datang seseorang yang bernama Imam Mahdi, yang menandakan hari kiamat itu sudah dekat. Tetapi fokus daripada hari kiamat, daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah bumi ini akan dihancurkan. Bumi ini akan dilenyapkan dan semua agama percaya itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kehancuran dunia dan segala isinya adalah satu peristiwa yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Oleh sebab itu, kita orang-orang percaya harus berjaga-jaga.
Kita orang percaya harus menjaga iman kita, supaya waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sudah siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tadi lagu berkata, dia akan datang di awan-awan dalam kemuliaan bersama dengan beribu-ribu malaikat di surga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberikan penjelasan bahwa di akhir zaman akan terjadi kehancuran total. Matius 24 ayat 29. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Akan ada tanda-tanda di langit loh. Tanda-tanda yang luar biasa akan terjadi, dan tanda-tanda itu sudah mulai terjadi dan akan datang lebih hebat lagi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sekali lagi, kalau kita sudah tahu bahwa akan ada hari kiamat, bahwa Yesus sudah mengatakan, memberitakan bahwa hari kiamat sudah dekat, kita harus siap untuk menghadapi hari kiamat itu. Hari kiamat bagi banyak orang adalah satu berita yang menakutkan. Coba kita akan lihat dalam Kejadian pasal 19 dulu, kita lihat. Nah, peristiwa Lot, Kejadian 19 ayat 24 sampai 28. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. 25. Ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Peristiwa Sodom dan Gomora ini baru panjar terjadi di kota Sodom dan Gomora, tetapi pada akhir zaman peristiwa ini akan terjadi serempak di seluruh muka bumi. Bukan bagian-bagian tertentu saja, tetapi seluruh muka bumi akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena mereka berdosa. Mereka tidak mau bertobat. Para arkeolog berkata bahwa kejadian itu ada kejadian yang dahsyat. Sampai hari ini mereka sedang menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya di Sodom dan Gomora. Dan mereka berkata ada gempa bumi yang hebat. Saking hebatnya gempa bumi itu, gunung-gunung meletus mengeluarkan larva panas, mengeluarkan batu-batu besar ke langit, dan batu-batu itu menimpa Sodom dan Gomora. Katanya seperti apa itu? Belerang, sangat menakutkan. Ini bukan hoax. Tapi ini kejadian benar-benar terjadi di Sodom dan Gomora, dan nanti akan terjadi pada waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali. Peristiwa kehancuran total ini sangat menakutkan bagi banyak orang. Bukan cuma menakutkan, tapi menakutkan banget. Kenapa? Baru dengar berita saja, baru baca Alkitab, kita sudah takut. Apalagi kalau kita alami. Kalau rumah kita, kota kita, bangsa kita dihajar oleh Tuhan dengan kasus seperti peristiwa Sodom dan Gomora. Begitu mengerikan. Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Orang mati bukan karena stroke.
Bukan karena darah tinggi, bukan karena dibunuh, bukan karena kecelakaan, tapi mati karena ketakutan. Ketakutan kenapa? Melihat peristiwa kuasa-kuasa langit yang digoncangkan oleh Tuhan. Ini bukan peristiwa main-main loh. Sekali lagi, orang cuma dengar berita, langsung mati. Tidak usah ditoki kayak ketoki RW orang Manado. Tidak usah. Berdiri aja dia bisa mati loh. Waktu dengar berita. Dan bukankah hal itu terjadi di banyak orang? Dengar berita televisi lagi duduk-duduk, tahu-tahu dipegang, disuruh minum kopi. Sudah tidak bangun-bangun. Kenapa? Sudah mati. Mati kenapa? Lihat berita televisi, dengar berita televisi, jantungnya kambuh, mati tanpa disentuh sekalipun. Dan hal itu akan terjadi di akhir zaman. Akan ada kematian banyak orang. Kenapa? Karena ketakutan mendengar berita yang terjadi di akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada banyak tanda yang terjadi. Jadi tanda-tanda ini terjadi di mana? Di luar gereja. Terjadi di luar gereja. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang. Sampai hari ini kita masih dengar kabar loh. Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Akan terjadi katanya deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan itu sedang terjadi hari ini. Tetapi katanya itu bukan kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Siapa yang mau menyaksikan firman Allah? Hampir tiap hari. Jangan jauh-jauh di Indonesia. Gempa bumi sudah menjadi berita setiap hari. Bencana alam sudah menjadi berita setiap hari. Di berbagai tempat. Ada orang yang menyaksikan firman Tuhan. Ada orang yang mau berkata firman Tuhan tidak benar. Kejadian itu ada di depan kita. Bahkan mungkin kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah hal-hal yang terjadi di luar gereja. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 15. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 15. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Kita baru melihat gerhana matahari yang indah, disuruh nonton loh. Kita baru melihat gerhana bulan, indah disuruh nonton. Tetapi gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi di akhir zaman, waktu sebelum Yesus datang kedua kali, menakutkan. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Benar-benar hal yang begitu menakutkan yang akan terjadi di luar, dialami oleh setiap manusia, siapapun juga. Dan ada yang terjadi di dalam gereja. Di dalam gereja akan terjadi hal-hal seperti ini. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam gereja. Termasuk di dalam persekutuan doa AMS. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akhir zaman akan ada orang di dalam gereja yang muncul dan dia berkata, akulah Mesias.
Akulah Mesias. Mesias bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Kristos bahasa Grekanya sama artinya orang yang diurapi. Dan Alkitab berkata, waspadalah, waspadalah. Jangan kamu tersesat dengan Mesias palsu. Mesias orang yang diurapi. Akan muncul loh pendeta. Mereka pendeta bukan hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan bukan pendeta. Mereka pendeta-pendeta itu akan muncul seperti orang yang diurapi. Meniru urapan Yesus Kristus. Tetapi mereka bukan Yesus Kristus. Banyak pengikutnya. Pagi hari ini firman Tuhan bagi kita. Waspadalah. Waspadalah. Jangan percaya katanya dengan Mesias palsu. Kristus palsu. Dan saya berkata tadi, akan banyak orang yang berkata, aku ini Mesias, aku ini Kristus. Mesias palsu ini akan menyangkal Yesus sebagai orang yang diurapi. Menyangkal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bukankah sudah ajaran berkata bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat dunia? Bukan Yesus Kristus orangnya kan dekat-dekat kita, bukan di Amerika. Mesias palsu tidak akan mengakui Yesus Kristus diurapi, Yesus Kristus juru selamat. Tapi pengikutnya banyak loh. Waspada jemaat AMS Jakarta. Waspada. Mesias palsu itu akan apa? Mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biar katanya enak didengar. Mereka bercerita firman Tuhan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tetapi sebenarnya itu bukan firman Tuhan. Mereka tidak mau dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang mulutnya robek. Yang bicara tentang kesucian, yang bicara tentang pertobatan. Mereka mau Mesias yang berbicara tentang berkat, tentang kelimpahan. Tentang menjadi kepala bukan jadi ekor. Mesias palsu akan memberitakan firman Tuhan yang tidak benar. Mesias palsu kerjanya apa? Hidup dalam kemunafikan dan kejahatan. Mereka Alkitab berkata seperti serigala berbulu domba. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Mesias palsu punya karakter seperti serigala, buas, rakus, makan daging, tapi kelihatan dari luar dia itu seekor domba. Kata-katanya bagus. Munafik. Kata-katanya indah. Mulutnya bagus, tapi perbuatan tidak sesuai dengan mulutnya. Khotbahnya hebat, tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Saya suka berkata begini depan siswa-siswi. Kalau kamu mau nilai seseorang, mau nilai hamba Tuhan itu, jangan waktu di mimbar. Jangan waktu lagi khotbah. Datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Apakah engkau akan diterima? Atau ditolak? Apakah engkau akan dikasih air putih? Atau disuruh pulang? Apakah engkau akan ditutupin gerbangnya yang datang anjing herder? Kalau kita nilai hamba Tuhan, menilai saya waktu khotbah, kamu akan bilang, good. Pasti masuk surga ini orang. Soalnya saya lagi memberitakan firman Tuhan. Jangan percaya dengan Mesias palsu. Yang berbulu domba, tapi hatinya serigala. Dan itu beredar-edar di Tangerang. Beredar-edar di Jakarta. Beredar-edar di Bekasi. Di seluruh dunia. Alkitab berkata, hati-hati. Waspada, jangan percaya. Nah, Mesias palsu apa itu? Mencari keuntungan pribadi, mencari popularitas, mencari materi dalam pelayanan. Itu Mesias palsu. Di sekolah Alkitab diajar kita memberi hidup
untuk Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Kalau mau mencari hidup jadi pengusaha sana. Kerja cari duit banyak. Tetapi jadi hamba Tuhan itu memberi hidup, mati hidup bagi Tuhan. Tetapi Mesias palsu mencari keuntungan, mencari popularitas, mencari materi dalam pelayanannya. Selalu yang dihotbah perpuluhan, memberi. Dia sendiri tidak pernah memberi. Coba cek rekeningnya di bank ada berapa? Miliaran rupiah loh. Mencari keuntungan, mencari popularitas. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, pendeta. Saya hamba Tuhan, bukan pendeta. Banyak pendeta-pendeta muda yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Di mana? Di TikTok. Dan jemaat suka kan? Suka nonton kan? Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi kan kamu tidak tahu siapa dia. Kamu tahu rumahnya di mana? Kamu tahu kelakuannya bagaimana? Kalau yang dari Cianjur kan sudah tahu sampai usus-ususnya. Sudah tahu lah jemaat, sampai usus-ususnya tahu. Jadi hati-hati dengan Mesias palsu. Mereka akan mencari popularitas. Lewat TikTok. Kirim gift, dia bilang begitu. Kasih saya gift. Dikirimlah sama jemaat. Kolektor 2.000, gift ke pendeta TikTok 20.000. Keterlaluan ini. Kenapa? Mereka mencari popularitas. Jemaat yang dikasih tahu, yang dari Cianjur kan bisa jadi populer kan? Masih muda-muda, cakep-cakep lagi. Khotbahnya bagus kan yang dari Cianjur? Bisa top kan? Bisa populer kan? Bisa terkenal kan? Saya pribadi, saya tidak pernah nonton khotbah saya di YouTube loh. Malu saya. Malu bener, tidak pernah sekalipun saya dengar, saya lihat di YouTube khotbah saya. Atau saya pimpin pujian di Cianjur. Tidak pernah, malu saya. Malu bener deh. Orang lain ditaruh di Facebook, taruh di TikTok, taruh di mana lagi? Instagram dengan harapan dapat cuan. Firman Tuhan dijual belikan. Oleh siapa? Mesias palsu. Bisnis yang paling top di akhir zaman, bisnis pelayanan. Bisnis yang tidak rugi di akhir zaman, bisnis jual beli firman. Ada orang kaya nih, gereja sama dengan hamba Tuhan. Bayar berapa sekali khotbah? Oh, ada untung. Ada untung, pakai terus hamba Tuhan itu nggak ada untung, ada untung. Tapi kalau hamba Tuhan itu khotbah yang datang sedikit, kolektornya sedikit juga, blacklist, nggak usah undang khotbah. Tapi kalau dia bisa kumpul banyak orang, dia bisa bikin orang ketawa-ketawa, kayak pelawak di depan mimbar, laku loh, pengikutnya banyak loh, tidak segan-segan kasih korban yang besar. Kenapa? Khotbahnya mengenakan. Mesias palsu mencari keuntungan dan akhir zaman mereka akan tuh, apalagi yang tinggal di Jakarta, banyak banget. Banyak banget. Kasihan hamba Tuhan yang benar-benar melayani. Sepertinya terkalahkan loh oleh Mesias-Mesias palsu. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu, jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan. Camkan, aku udah khotbah pagi ini. Perhatikan. Camkan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada engkau. 26.
Jadi kalau ada yang ikut salah sendiri loh. Orang sudah khotbah sampai keringatan saya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat dia ada di dalam bilik, janganlah kamu pergi. Percaya. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Jangan percaya kalau orang bilang Mesias ada di sana loh. Mesias ada di kamar, di bilik. Jangan percaya kalau diperkosa nanti sama Mesias palsu. Mesias palsu. Orang bilang ada di sana. Jangan percaya. Saya ingat 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Heboh se-Indonesia. Kenapa? Yesus Kristus menampakkan diri di mana? Masih ingat? Di Keramat 5. Masih ingat itu? Ada di SCTV, ada di Metro TV. Orang-orang datang di Keramat 5 mau lihat Yesus. Hari ini dia ada di tembok sini. Besok dia ada di tembok sana. Emang Yesus Kristus sama kayak kita? Selfie, taruh di Facebook. Katanya Yesus ada di tembok orang sana. Yesus ada di tembok orang sini. Banyak yang datang, jangan percaya. Kalau Yesus datang di Keramat 5, benar-benar datang, akan ada pertobatan di sana. Keramat 5 kan daerah orang Manado. Coba tanya ke Om Robi deh. Masuk ke kamar Keramat 5, itu tante-tante di depan halaman main kartu. Kartu. Main judi. Di pinggir jalan raya loh, di Keramat 5. Yesus Kristus datang ke situ. Bertobat enggak mereka? Emang Yesus Kristus datang untuk apa? Untuk nampang. Jual wajahnya. Kalau Yesus Kristus ada, Mesias ada, akan terjadi mujizat. Yang sakit sembuh. Yang tukang mabok berhenti. Yang tukang judi berhenti. Ini tetap judi di sana. Saudara saya kan banyak di sana. Tetap aja judi, tetap main. Katanya Yesus ada di sana. Jangan percaya. Yesus ada di sana. Jangan langsung, ayo selesai gereja ya. Jemaat AMS, ayo kita ke sana ya. Mau lihat ada Yesus di sana. Bodoh. Tuhan sudah bilang jangan percaya. Ingat beberapa tahun yang lalu menghebohkan David Koresh di Amerika. Dia kumpul pengikut-pengikutnya dan dia berkata, aku Mesias. Dia kumpul di satu camp. Pengikutnya dia. Waktu digeledah oleh FBI, ternyata di sana ada pesta seks loh. Dia punya istri banyak, anaknya banyak. Dan disuruh bubar, dia tidak mau si David Koresh. Akhirnya apa? Diserbu sama FBI, ditembak mati loh. Dia bilang, aku Mesias. Mesias palsu, punya istri banyak, tanpa nikah. Pengikutnya banyak. Tinggal di satu kompleks. Ujung-ujungnya mati dibunuh. Ingat di Jepang beberapa tahun lalu, Shoko Asahara. Dia bilang dia Mesias. Aku Mesias. Dan apa yang dikerjakan oleh Mesias Shoko Asahara? Dia racuni itu orang di kereta. Mati banyak orang Jepang. Akhirnya dia pun dan pengikut-pengikutnya mati ditembak, dibunuh oleh tentara. Kenapa? Masa Mesias bunuh orang? Mesias kan juru selamat dunia. Ini bunuh orang pakai racun, pakai gas. Hati-hati, di akhir zaman akan muncul Mesias-Mesias palsu. Di mana? Di dalam gereja. Bukan di luar gereja. Apalagi yang akan terjadi dalam gereja? Dalam gereja akan terjadi penganiayaan. Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Karena aku jadi Kristen, aku dianiaya loh, aku dibully loh. Karena jadi Kristen kan itu dong. Dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bukan satu orang, segala bangsa. Ada pembulian besar-besaran terjadi yang terjadi kepada anak-anak sekolah Kristen. Dan hari ini berita hangat hari ini di Nigeria. Hari ini loh, sudah hampir 60.000 orang Kristen dipateni. 60.000 loh, tapi tidak ada yang protes. Ribuan gereja dibakar.
Setiap hari. Ribuan sekolah Kristen dibakar di Nigeria. Yohanes 15 ayat 20 sampai 21. Yohanes 15 ayat 20 sampai 21. Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu. Ini kata Yesus loh. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Yesus, kalau mereka sudah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya jemaat AMS Jakarta. Itu kan jikalau mereka telah menganiayaku, mereka juga akan menganiaya jemaat AMS Jakarta. Jikalau mereka telah menutup firmanku, mereka juga akan menutup firmanku. 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Dianiaya, dibunuh karena nama Yesus, bukan karena penjahat. Dibunuh kenapa? Karena Kristen, karena nama Yesus, karena murid Yesus Kristus. Saudara, kalau aniaya itu ada di depan kita dan tanya, mau Kristus atau mau tinggalkan Kristus? Bagaimana jawabanmu, Ibu Ratna? Datang di rumahmu sambil bawa parang. Bu Ratna, mau tinggalkan Yesus atau tetap Yesus? Nggak ada pikir-pikir, sekarang jawab. Jemaat AMS Jakarta, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Akan terjadi pembunuhan. Yohanes 16 ayat 1 sampai 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan kecewa loh kalau kita dianiaya dan menolak Yesus Kristus. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh jemaat AMS Jakarta akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bunuh orang Kristen, dia bilang dia berbuat bakti. Itu di Nigeria, itu di Mesir, tapi akhir zaman menyeluruh di seluruh dunia. Seluruh dunia akan mengalami hal yang sama dalam satu waktu. Mengerikan. Dalam gereja juga akan terjadi apa? Pemurtatan. Ayat 10. Akan terjadi pemurtatan. Yang Matius 24 ayat 10. 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Akan terjadi pemurtatan besar-besaran. Apa itu pemurtatan? Pemurtatan adalah pemberontakan terhadap kebenaran. Dan meninggalkan kebenaran itu. Memberontak terhadap Tuhan. Terjadi apa? Pemurtatan besar-besaran. Dan ini akan meningkat di akhir zaman. Akan meningkat waktu Yesus mau datang kedua kali. Jangan tutup mata. Pemurtatan besar-besaran akan terjadi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Akhir zaman, pemberontakan dan pemurtatan besar-besaran terhadap firman Tuhan akan terjadi masif di mana-mana. 1 Tesalonika 2 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Tetapi sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum hari Tuhan, sebelum hari kiamat, haruslah datang lalu murtad
Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Akan terjadi murtad sebelum Tuhan Yesus datang. Dan katanya akan dinyatakan manusia durhaka. Siapa itu manusia durhaka? Antikris. Seorang yang luar biasa. Yang puncak penganiayaan orang Kristen adalah antikris. Antek dari setan. Guru palsu dan antikris. 3 sekawan. Kalau kita punya Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, dia punya setan, antikris, dan guru, nabi palsu. Dan itu akan ada loh saudara. Pemurtatan akan terjadi. Apalagi yang terjadi di dalam gereja, ayat 12. Ayat 12. Ayat 12 dari Matius 24 tadi. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di gereja sebelum Yesus datang kedua kali akan ada apa? Kasih yang menjadi dingin. Kehilangan kasih. Kehilangan kasih. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, akhir zaman loh, akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Muncul orang egois, mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Segala-galanya diukur dengan materi. Kalau sudah mencintai diri sendiri, egois sudah muncul, tidak kenal saudara, tidak kenal teman. Semua adalah lawan. Kalau kasih sudah mulai hilang, kasih mulai dingin, tidak mau tahu saudara, jemaat, babat habis. Yang penting aku dapat keuntungan. Kasih makin dingin, kasih berkurang, dan itu jangan terjadi di dalam gereja. Di dalam gereja kasih harus bertambah. Orang mencari kasih di luar mereka tidak akan ketemukan. Tetapi mereka akan temukan di dalam Yesus Kristus, di dalam gereja ini. Kenapa? Di sini limpah oleh kasih. Amin, amin, amin. Akhir zaman. Kasih akan berkurang. Kasih menjadi dingin. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan di sana ada jemaat Efesus yang begitu giat dalam pelayanan. Giat memberi, giat mengajar, giat kebaktian. Tetapi jemaat Efesus dikecam oleh Tuhan. Dikecam kenapa? Alkitab berkata, aku mengecam engkau. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Jemaat Efesus yang begitu hebat dalam pelayanan, ternyata sudah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Dulu waktu bertobat setia. Kebaktian jam 8:30, jam 8 dia sudah ada. Jam 7 dia sudah ada. Kasih mula-mula, sekarang sudah selesai kolektor baru datang. Menghindari kolektor. Kasih berkurang loh. Dan Yesus mengecam jemaat Efesus. Dia bilang, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Dia jatuh bukan karena merampok, bukan karena berzinah, bukan karena membunuh. Kenapa? Kehilangan kasih. Dan Alkitab berkata begini, bertobatlah engkau. Supaya katanya, pelita jangan sampai dipindahkan kepada orang lain. Bagi jemaat siapapun juga yang sudah penuh Roh Kudus, sudah melayani Tuhan, jangan kehilangan kasih. Yang sudah berdoa untuk orang sakit sembuh. Yang sudah khotbah, yang sudah pimpin baston, yang sudah tumpang tangan sama orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Tuhan berkata, jaga kasihmu. Jangan sampai pelita, gambaran Roh Kudus itu dipindahkan kepada orang yang lain. Saya bilang kepada siswa-siswi yang sudah makan uang kolektor, jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Yang pakai sepatu dari uang kolektor, saya pakai batik orang kolektor juga. Pakai sepatu dari uang kolektor. Kemudian saya tinggalkan Tuhan. Saya tidak sungguh-sungguh. Alkitab berkata,
Aku akan pindahkan pelita itu kepada orang yang lain. Kenapa? Sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Kok bisa tinggalkan Tuhan? Gara-gara siapa? Gara-gara keindahan dunia. Gara-gara dapat istri lagi, dapat suami lagi. Yang cantik, yang ganteng. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kasih akan berkurang. Apa yang terakhir di sini nih? Ayat 14. Matius 14 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil harus diberitakan. Penginjilan harus kemana-mana. Baru datang Tuhan Yesus. Jadi Injil diberitakan di mana-mana. Kita lihat sekarang Injil ada sampai di kampung-kampung, di gunung-gunung, di pelosok-pelosok. Orang dengar Injil lewat apa? Internet. Gara-gara internet banyak yang tidak mau datang kebaktian. Di rumah saja. Internet untuk orang yang tidak dengar firman Tuhan, yang tidak bisa ke gereja. Yang masih kuat datang ke gereja. Internet adalah sarana Allah untuk apa? Penginjilan. Dan Alkitab berkata, akhir zaman katanya, Injil kerajaan akan diberitakan. Makanya sekolah Alkitab Cianjur masih jalan. Kenapa? Melahirkan hamba-hamba Tuhan yang mau apa? Memberitakan Injil. Di seluruh pelosok. Kalau pendeta kan dia cuma cari kota-kota besar. Kota-kota basah yang punya duit banyak. Tapi kalau hamba Tuhan, lulusan SAC ditaruh di kampung-kampung dan dia akan pergi. Amanat Agung berkata, pergilah kamu ke segala bangsa. Beritakanlah Injil. Penginjilan di akhir zaman akan berkembang dengan luar biasa. Saudara dan saya tahu, saya yakin jemaat AMS Jakarta dulu waktu Om Yoyo masih hidup suka ikut penginjilan kemana-mana. Kobarkanlah roh itu. Menginjil cari jiwa. Penginjilan besar-besaran akan terjadi di akhir zaman. Waktunya sudah habis, selesai dikit ya. Lantas bagaimana kita orang percaya? Bagaimana kondisi kita orang percaya dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Pelajaran tentang hari kiamat. Bukan untuk mengintimidasi jemaat. Bukan untuk membuat jemaat takut. Tetapi khotbah hari kiamat membuat jemaat berpengharapan kita akan ketemu dengan Yesus muka dengan muka. Selama ini kita cuma mimpi ketemu Yesus. Selama ini kita cuma tahu Yesus dalam Alkitab, dalam cerita orang. Tetapi waktu hari kiamat datang, kita akan ketemu muka dengan Yesus kekasih jiwa kita. Kita akan lihat dia di lagu tadi. Dia akan datang di atas awan-awan. Untuk apa? Menjemput semua orang percaya. Termasuk jemaat AMS Jakarta. Bagi orang dunia, kedatangan Yesus menakutkan. Kenapa? Yesus datang kedua kali bukan lagi sebagai juru selamat. Tapi dia akan datang sebagai hakim yang adil. Orang yang tidak percaya dihukum. Bagi kita, jemaat AMS Jakarta akan diangkat di awan-awan. Waduh, saya tidak tahu kalau diangkat di awan-awan ya, bagaimana rasanya ya. Dengan Yesus loh. Dengan Yesus loh. Amin, mau? Tapi kan mungkin kita tidak akan alami ini karena kita keburu mati. Keburu mati loh kita. Saya ingin mengalami hal itu. Melihat Yesus datang di awan-awan dengan malaikat dan saya terangkat. Tapi saya keburu mati. Saya nggak akan alami itu. Banyak orang ingin mengalami, tapi keburu mati. Pesan firman Tuhan, berjaga-jagalah, waspadalah. Amin. Waspadalah, kata Bang Napi. Waspadalah, waspadalah. Kedatangan Yesus seperti pencuri pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik, kita nyanyi lagu lama ya. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Glory Tuhan Yesus. Haleluya.
Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datang. Marsom, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, oh Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Rekon, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama. Mari kita semua berdiri. Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha, haleluya. Oh Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, haleluya, amin. Oh Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan. Sekali lagi, Maranatha. Oh Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan. Bangunlah segera, haleluya, Tuhan. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena sudah diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Yesus Kristus, bahwa di akhir zaman kami harus waspada, kami harus berhati-hati, karena akan banyak kejadian-kejadian luar biasa yang akan terjadi sebelum Engkau datang kedua kali. Tuhan, tolong kami umat-umat Tuhan, kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, memberikan kami kemampuan oleh Roh Kudus, supaya kami mampu bertahan dalam kasih karunia Tuhan. Kami tidak akan menyangkal Engkau, kami tidak akan meninggalkan Engkau, tetapi kami akan setia sampai Engkau datang menjemput kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan sudah tercurah. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kami menunggu, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Saudara Kristanto. Terima kasih Kak Ruben untuk firman Tuhan yang luar biasa di hari ini. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa di pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami Tuhan untuk kami senantiasa berjaga-jaga, kami dengan penuh kebijaksanaan Tuhan membaca setiap tanda-tanda zaman yang
nantinya akan terjadi menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami, dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik untuk menunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban syukur kita angkat pujian, kami bawa korban syukur. Kami bawa korban puja ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagiku. Kami bawa korban puja ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagiku. Dan korban kegirangan itu juga bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti dengan hormat Pendeta Ruben akan tutup dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Besaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin, amin, amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Kasih, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan kepada Engkau buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa.
baik yang hadir di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Bersatu hati kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan tolong kami tak henti-hentinya menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi Ibu Gembala kami. Biar kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat dari Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Ada banyak beban, ada banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Mampukanlah dia oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pelayanan di GPD Cianjur, di Yayasan Kabar Baik, untuk semua yang Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak mantu, cucu-cucu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar semua diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Khusus kami berdoa bagi adik kami Jenny yang saat ini sedang sakit, tubuh jasmaninya lemah. Kami mau berdoa biar tangan-Mu yang berkuasa menjamah dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, disembuhkan. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, Tuhan tolong jaga mereka, lindungi mereka, pelihara mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Ingatkanlah kepada mereka akan hari-hari untuk datang beribadah kepada Engkau. Ada jemaat yang baru kali ini datang berbakti di tempat ini. Tuhan tolong jamah hatinya biar lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami mau berdoa biar tangan-Mu yang berkuasa menjamah, memulihkan mereka. Kami rindu mereka ada bersama-sama dengan kami di rumah Tuhan. Usaha mata pencarian umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai pedagang, sebagai pengusaha, karyawan, guru, anggota TNI Polri, dokter, para medis, semuanya diberkati, jadikan alat di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha mereka, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Kalau sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan sertai yang ada di Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor, yang dari Tangerang, semua dipimpin oleh Tuhan, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apa. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kebaktian kami pada siang hari ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.